Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, tonton videonya sampai selesai. Kita bagikan lagi ide usaha rumahan yang paling menjanjikan di tahun 2023 ini. Dari tepung 500 gram bisa jadi duit hingga 100.000. Oke teman-teman, kita bikin dulu untuk toppingnya ya. Untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan atau mempersiapkan 2 buah sosis nih teman-teman ya. Sosisnya kita iris agak tipis biar lebih banyak dapatnya. Jika teman-teman tidak suka sosis, bisa menggantinya dengan bahan yang lain ya. Contoh seperti bakso, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan bahan yang lainnya. Silahkan disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Bahan berikutnya saya menggunakan 1 buah bawang bombay ukuran sedang ya. Nah, bawangnya ini kita iris-iris juga ya. Usahakan agak tipis biar lebih banyak dapatnya teman-teman ya. Oke, sudah beres, kita iris bawang bombaynya, kita sisihkan dulu. Bahan berikutnya saya menggunakan 4 siung bawang putih. Nah, bawang putihnya ini kita cincang halus-halus ya, atau kita iris halus-halus ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita panaskan wajan, lalu kita siapkan minyak kurang lebih sekitar 3-4 sendok makan untuk menumis. Setelah minyaknya panas, kita tumis dulu bawang putihnya ya teman-teman, sambil diaduk-aduk. Nah, setelah bawang putihnya agak layu kita tumis, kemudian kita masukkan potongan sosisnya ya. Nah, sambil kita aduk. Berikut saya menambahkan 5-6 sendok makan saus tomat ya, atau bisa disesuaikan saja sesuai selera teman-teman masing-masing untuk takaran sausnya. Kemudian kita aduk biar tercampur merata. Selanjutnya kita tambahkan garam secukupnya atau kurang lebih 1/4 sendok teh. Kemudian kita tambahkan penyedap rasa setengah sendok teh. Saya menggunakan merek kaldu jamur, atau untuk takarannya bisa teman-teman sesuaikan saja ya, sesuai seleranya masing-masing. Kemudian kita aduk biar tercampur merata. Berikut saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram dan 1 sendok makan kecap manis. Lanjut kita aduk hingga tercampur merata ya. Nah, setelah matang kemudian kita sisihkan dulu ya. Bawang bombay dan isian topping sosisnya ini kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya kita buat adonan kulit pastry. Nah, untuk tepungnya di sini saya menggunakan tepung pro tinggi cakra kembar kurang lebih sekitar 500 gram. Kemudian saya tambahkan garam setengah sendok teh, lalu kita tambahkan butter kurang lebih sekitar 200 gram. Jika tidak ada butter, teman-teman bisa menggantinya dengan margarin ya. Kemudian kita aduk biar garam, tepung dan butternya bisa tercampur secara merata. Setelah semua bahan-bahan tercampur secara merata, kemudian kita tambahkan air kurang lebih sekitar 250 ml. Kemudian kita aduk kembali sampai adonannya tercampur merata atau sampai setengah kalis ya teman-teman ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian adonannya kita istirahatkan kurang lebih sekitar 10 menit. Selanjutnya kita akan giling atau kita gilas ya. Jangan lupa ditaburi sedikit tepung biar tidak mudah lengket. Kita gilas hingga ketebalan kurang lebih sekitar 0,5 cm ya. Supaya kulitnya berlapis dan garing, kita olesi dengan margarin pastry atau korsef sekitar 100 gram. Kita olesi secara merata. Kemudian kita lipat seperti ini ya teman-teman ya, seperti amplop. Nah, kemudian kita gilas kembali. Sebelum kita gilas, kita taburi sedikit tepung dulu biar tidak mudah lengket atau menempel. Kemudian kita gilas memanjang seperti ini. Kita ratakan ketebalannya. Kurang lebih untuk ketebalannya sekitar
0,5 cm ya. Selanjutnya kita lipat kembali ya, seperti ini. Kemudian kita istirahatkan kurang lebih sekitar 15 menit teman-teman. Setelah 15 menit kita istirahatkan, selanjutnya kita gilas kembali nih teman-teman ya. Jangan lupa ditaburi sedikit tepung dulu biar tidak mudah lengket. Kita gilas kembali hingga ketebalan 0,5 cm ya. Setelah ketebalannya merata, selanjutnya kita lipat seperti ini. Selanjutnya bisa kita simpan di dalam kulkas atau freezer ya, untuk sebagai stok. Jangan lupa disimpan dulu ke dalam plastik. Selanjutnya bisa teman-teman simpan di freezer untuk daya tahan lebih lama ya, bisa sampai 1 bulan insya Allah. Tapi kalau teman-teman simpan di freezer, ketika mau digunakan atau mau digiling, kita keluarkan dulu ya, kemudian kita biarkan di suhu ruangan kurang lebih sekitar 1 jam atau sampai dia lembek kembali adonannya ya. Nah, selanjutnya barulah kita gilas atau kita gunakan ya teman-teman. Jangan lupa ditaburi sedikit tepung biar tidak mudah lengket. Kemudian kita giling atau kita gilas sesuai ukuran yang teman-teman mau ya. Untuk hasil yang lebih baik, teman-teman giling minimal ketebalannya itu 0,2 atau 0,3 cm ya. Ketika menggilingnya pastikan ketebalannya itu merata ya teman-teman. Setelah ketebalannya merata, berikut kita potong saja menggunakan pisau roda yang 5 mata ya teman-teman. Untuk ukurannya panjang sekitar 12 cm nih teman-teman. Untuk lebarnya kurang lebih sekitar 5 cm ya. Nah, setelah kita potong untuk panjang, berikut ini kita ukur atau kita potong untuk lebarnya ya. Kurang lebih sekitar 5 sampai 5,5 cm ya. Silakan teman-teman sesuaikan saja untuk ukurannya sesuai seleranya masing-masing. Nah, setelah kita potong, kemudian kita siapkan loyang untuk kita bakar atau kita oven. Jangan lupa ditaburi sedikit tepung. Kemudian kita susun saja di loyang tadi ya. Kulit pastry yang sudah kita potong-potong, panjang kurang lebih sekitar 12, lebar sekitar 5 sampai 5,5 cm. Berikut kita susun saja di loyang. Nah, setelah kita susun di loyang, kemudian kita akan beri topping ya, yang sudah kita siapkan tadi atau kita buat tadi, sosis. Nah, untuk toppingnya ini silakan disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Mau diisi berapa, sosisnya 2 atau 3. Selain sosis bisa juga diganti dengan bahan yang lain ya. Contoh semisal mau teman-teman ganti dengan bakso ya, atau bisa diganti juga dengan jagung ya, bebas ya, silahkan disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Silahkan nanti teman-teman kreasikan lagi ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan irisan bawang bombay ya. Kemudian kita tambahkan bahan keju parut di atasnya, atau bisa teman-teman ganti dengan keju mozzarella. Ya, kembali lagi silakan teman-teman sesuaikan saja dengan harga berapa mau dijual ya. Karena kalau bahan keju mozzarella tentu lebih mahal lagi ya. Sesuaikan juga dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Oke, berikut ini kita tambahkan mayones ya teman-teman. Setelah kita tambahkan mayones, selanjutnya kita oven saja nih teman-teman. Kurang lebih waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Dengan suhu sekitar 150 derajat atau sampai 180 ya. Nah teman-teman, ini yang sudah matang ya, yang sudah kita oven. Dari aromanya saja menggugah selera nih teman-teman ya. Pizza mini pastry ya, rasanya enak, kulitnya gurih dan crispy nih teman-teman ya. Oke, setelah hawa panasnya sudah tidak ada lagi, kemudian kita kemas saja ke dalam plastik ukuran 7 x 15 cm. Sebelum kemasannya kita siler atau kita tutup, jangan lupa kita tambahkan 1 bungkus saus saset sambal ya. Jadi sambalnya kita pisah saja ya teman-teman, mana tahu nanti yang belinya ada anak-anak ya. Kadang anak-anak tidak suka, banyak yang tidak suka pedas ya. Makanya sambalnya kita pisah saja, jadi tidak kita oles bersama mayonesnya tadi. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya, tinggal kita jual saja lagi pizza mini pastry-nya. Teman-teman bisa jual atau titip di warung-warung, kantin-kantin sekolah atau kantin kantor ya.
bahkan di sekolah SD juga bisa ya. Untuk harga jualnya bisa teman-teman jual dari harga 2.000, 2.500 bahkan 3.000 ya. Silahkan disesuaikan saja sesuai daya jual lidahnya masing-masing. Untuk daya tahannya insya Allah bisa 4-5 hari ya teman-teman ya. Dari tepung 500 gram jadi pizza mini pastry 50-52 bungkus dijual 2.000 saja bisa jadi 100.000 nih teman-teman ya. Modalnya kurang lebih sekitar 40-45.000. Oke, sedikit sharing, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.